On this computer. Oke. Nah, sebelum aku mulai ke melanjutkan yang dulu untuk Python-nya, aku pengen nanya ke kalian, di sini masih ada nggak yang kesulitan terkait Jupyter? Barangkali installnya nggak jalan atau bagaimana? Mungkin monggo, ada nggak? Halo, Insya Allah sudah bisa semua, Pak. sudah bisa semua ya? Ya sudah. Monggo kalian bisa pakai Jupyter atau alternatifnya ini tak kasih satu alternatif lain yang mungkin lebih cepat dan lebih enak buat kalian. Jadi nggak usah install lagi. Kalian bisa pakai yang secara cloud punyanya Google. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar, tapi aku juga, kalau aku jujur baru dengar kemarin, jadi baru nyoba juga. Ternyata Google mengeluarkan ini, Google Colab, dan ini sekarang mirip seperti Jupyter. Jadi kalau aku masuk ke Google Colab seperti ini, nah aku bisa membuat new notebook, misalnya ini new notebook. Nah, tampilannya seperti ini, dan ini bahasa yang digunakan adalah Python dasarannya. Jadi kita bisa save sama kayak Jupyter pakai IPYNB. Jadi kalau kita buka di Jupyter ya bisa, atau Jupyter dibuka di sini juga bisa. Nah, di sini sama seperti Jupyter, kita bisa menulis kode atau kita bisa menulis teks. Kalau bahasanya di Jupyter itu Markdown ya. Kalau di sini istilahnya teks. Nah, enaknya di teks ini kita ada menu tambahannya. Jadi bagi yang nggak biasa dengan kodenya Markdown, kalian bisa pakai klik-klikan yang ada di sini untuk membantu kalian. Tapi kita juga bisa memakai bahasa Markdown yang ada di Jupyter. Jadi sama persis. Terus enaknya lagi kalau kita pakai Google Colab ini, misalnya kita tulis di sini di bagian sini, misalnya kita buat headernya judul, terus nanti ada subbab 1, bab 1, terus ada subbab subbab 1, 1.1, judul 1. Nah, hasilnya kayak gini. Kita bisa lihat seperti ini. Terus kalau kita eksekusi pakai Shift Enter, jadi sama kayak Jupyter, eksekusinya Shift Enter, bentuknya ya sama kayak Jupyter gitu. Cuma kalau kita buat di sebelah sini, kita tanpa Shift Enter, kita bisa melihat hasilnya di sebelah kanannya. Itu salah satu keunggulannya. Terus keunggulan yang lain, untuk codingannya, misalnya kita mau membuat sebuah list. Misalnya kita tulis list, misalnya belum selesai, kita bisa pakai Ctrl Shift. Oh, list belum ada suggestion-nya, misalnya apa ya? Misalnya kita punya variabel seperti ini, wes. Nama kota, misalnya kita punya suatu list Malang, Probolinggo, Sidoarjo. Nah, enaknya kita bisa di sini ada autocomplete. Jadi misalnya kok enggak keluar di sini. Oh ya, harus dieksekusi dulu. Misalnya seperti ini.
Nama kita eksekusi, masih connecting di bagian ini karena call pakai cloud, jadi ini harus connect dulu, baru nanti dia bisa dieksekusi. Oke, misalnya print kurung tutup. Nah, kita bisa pakai Ctrl Shift. Misalnya kita buat nama. Nah, nanti ada autocomplete seperti ini. Jadi kita nggak perlu susah payah untuk menuliskan semuanya, ingat-ingat. Jadi ada bantuannya seperti ini. Pakai Ctrl Shift. Atau nanti kalau kita nulis beberapa, nanti juga akan keluar sendiri kalau kita tunggu agak sedikit nahan nunggunya. Itu sih enaknya. Jadi kalian nggak perlu lagi install Jupyter yang ribet harus masuk CMD dan lain-lain. Terus juga nanti bisa disimpan di dihubungkan ke GitHub juga bisa. Cuma aku belum nyoba. Kita juga bisa penyimpanannya ini langsung di Google Drive kita. Jadi enak sih itu. Kalau misalnya komputernya rusak atau hard disknya rusak, kita masih bisa buka file kita. Gitu. Oke. Dari sini ada pertanyaan terkait Google Colabs? Monggo silakan. Atau mau nyoba? Monggo silakan coba. Kalau ingin nyoba. Pak, berarti ini kalau mau pakai Google Colab itu harus online terus ya, Pak? Nyambung ke Nah, internet. kelemahannya kalau Google Colabs harus nyambung internet. Cuma enaknya kalian bisa ngerjakan satu project itu bersama-sama. Jadi Google Drive misalnya kayak gini, Google Drive saya ya, nanti kan akan taruh mana ya? Nah, ini ada Colab Notebook. Nah, ini nanti kalian juga bisa nge-share hasilnya di sini. Gitu. Ini kan bisa kalian sharing ke teman kalian. Jadi teman kalian juga bisa ngerjain bareng-bareng dengan kalian gitu. Enaknya itu sih file bisa dibagi bersama, bisa berkolaborasi bareng-bareng gitu. Untuk saat ini yang aku tahu bahasanya yang bisa digunakan masih Python, tapi dengar-dengar juga bisa untuk bahasa lain, cuma aku nggak tahu cara settingannya gimana. Lalu untuk misalnya kalian ingin jalankan package tertentu, kalian juga bisa, kalau biasanya kan kita pakai CMD, terus masuk CMD, terus kita nulis pip install apa gitu. Nah, kita di sini juga bisa melakukan pip langsung di dalam Google Colabs atau di dalam Jupyter. Jadi Jupyter pun sebenarnya kalau kalian jalankan Jupyter, kalian bisa running instalasi package dengan cara seperti ini. Kalian tambahkan di depannya itu pakai tanda seru. Jadi Google Colab pun bisa. Nulisnya tinggal pip install terus nama package-nya apa. Itu. Jadi Jupyter, di dalam Jupyter juga bisa langsung juga, di sini sama juga bisa langsung install juga. Jadi nggak perlu lagi main lewat CMD itu. Gitu tambahannya. Monggo kalau mau nyoba ini atau tetap pakai Jupyter, silahkan saja. Pak, izin bertanya. Untuk yang di itu RAM disk itu gimana maksudnya, Pak? RAM ini kan karena cloud ya. Jadi ini RAM dan disk yang disediakan oleh cloud-nya dari pihak Google. Jadi komputer pihak sana, pihak Google-nya, itu aku nggak tahu berapa ini kapasitasnya. Nggak ada tulisannya ini ya. Kita dijatah RAM-nya 12 GB lebih sedikit, disknya sekitar 100 GB.
Ini mungkin karena aku pakai ini ya, apa namanya, Google Drive, pakai Google Drive-nya apa? Institusi. Aku nggak tahu kalau misalnya pakai akun, belum tak coba sih. Kalian punya Google biasa kan? Yang bukan institusi? Coba kalian jalankan sih. Ya, Apakah nilai RAM sama disknya iya, sama? iya Pak, sama Pak. Sama ya. Jadi lumayan lah Sama. remnya sekitar berapa itu? 12 lebih ya, 12 giga. Pasti istilahnya apa ya? Turah-turah banget lah segitu. Untuk running atau nyimpan data ketika program. Terus untuk disknya juga besar banget. Jadi ya mumpuni lah untuk apa dijalankan menggunakan cloud. Itu. Ini nggak jauh beda sama kayak Jupyter Notebook sebenarnya, beberapa menu di atas ini. Dan cara penggunaannya juga hampir mirip. Misalnya kita mau delete, misalnya bagian teks ini, kita atau misalnya bagian yang ini kotak codingnya ini, kita bisa misalnya klik di sini, terus kita ketik escape. Kalau mau delete bisa pakai tong sampah ini atau pakai kalau dari keyboard kita tulis DD 2 kali DD. Escape. Oh, delete nggak bisa ya? DD. Oh, nggak bisa. Yang bisa berarti nambah bawah sama atas. Kalau ini di escape, mau nambah bawahnya pakai B. Nah, seperti ini. Kalau mau nambah yang di atasnya pakai A. Nah, cuma kalau di Jupyter kita bisa setting mau pakai kode atau teks. Kalau ini A sama B-nya otomatis dia membuatkan kode, bukan teks. Nah, enaknya lagi di sini kalau kita arahkan kursor di antara dua kotak ini, nanti kita bisa memilih, oh, di sela-sela ini kita bisa nambahkan teks atau kode. Misalnya mau teks. Nah, ini yang nggak ada di Jupyter. Oke, itu sih yang tak coba tadi. Nah, ini kita bisa share dengan teman-teman yang lain. Tinggal memasukkan kita kasih linknya atau kita kasih emailnya apa gitu. Untuk settingan share, ini bisa diganti nggak ya? Oh, bisa. Jadi, kalau kita pakai institusi, kita bisa buat share anyone. Jadi, orang yang walaupun di luar institusi, bisa kita share filenya ini. Nanti dia juga bisa sebagai viewer, dia juga bisa sebagai komentar, atau dia juga bisa sebagai editor. Gitu. Oke. Lumayan enak menurutku daripada Jupyter. Jupyter sendiri juga ada autocomplete, cuma harus install banyak hal baru dia nanti muncul. Jadi kalau di Google Colabs itu sudah bawaan sih, jadi kita nggak perlu ribet sana sini buat ngaturnya. Terus untuk variabel, jadi nanti ada listnya juga dalam program kita yang sudah jalan ini, variabelnya yang dibuat apa saja. Jadi mirip kayak misalnya dulu kalian belajar Octave, di Octave kan ada kolom sendiri yang dia ngelis variabel apa saja sih yang sudah kita buat. Nah, itu ada. Kalau di Jupyter kayaknya belum ketemu deh aku menu ini. Ada menu find replace sama menu ini sectionnya. Ini berdasarkan heading. Jadi nanti kita bisa buat istilahnya kayak mirip kayak buku online lah istilahnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo silakan sebelum kita masuk materi. Pak, izin tanya lagi. Hmm. Untuk yang pip install itu, Bapak itu klik shift enter atau tidak? Oke, kita coba ya. Misalnya pip install NumPy. Oke, nah kita untuk eksekusi kalian bisa pakai klik play yang ada di sini juga bisa.
atau kalian bisa tahan shift enter gitu juga bisa. Kita coba tes. Nah, dia nanti seperti ini installnya. Nah, kalau sudah kita bisa impor misalnya import gini ya, nampi snp. Nah, biasanya kan kayak gini toh. Nah, s Ctrl Shift. Nah, ini biasanya kan np. Kita juga bisa pakai bahasa lain misalnya AAA ya boleh, terserah kita mau menamakan apa. Tapi kalau biasanya kita pakai np ini tadi. Ya enaknya ada auto completion complete itu sih. Jadi kita tahu oh kira-kira kita bisa pakai apa ya. Ini bisa bantu banget sih keluar seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Paham, Mbak? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi nggak usah ribet lagi, kita harus install Python, terus waduh OS-nya nggak support nih, bagaimana nih? Nah, kita tinggal pakai browsing pakai browser aja, tinggal masuk Google Colabs, udah bisa langsung ngoding Python, kan enak. Gitu, Rek. Dan filenya juga bisa di-download nantinya, tinggal share aja ke ini misalnya mau download ya juga bisa, tinggal di-share ke orangnya. Ya wes kayak gitu. Masuknya ke Google Drive. Untuk saat ini saya aku nyoba masih Google Drive. Kalian kalau mau coba GitHub monggo aja. Oke, kita lanjut ke materi. Iya, Pak. Oke, mungkin aku agak beda ya. Kemarin kita udah masukkan kita sudah masuk ke conditional if, terus kita juga sudah masuk ke looping. Tapi sebenarnya ada satu yang belum tak jelaskan terkait tipe data koleksi. Mungkin kalian sudah dijelaskan di di praktikum mungkin ya. Ada yang sudah selesaikan tipe data koleksi? Ada yang belum? Tapi nanti kita ulangi lagi, barangkali ada tambahan terkait tipe data koleksi. Jadi bisa saling mengisi lah. Oke, ready? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ini tabu. Oke. Nah, kenapa kok aku kemarin looping dulu, baru tipe data koleksi, karena di bagian set kalau nggak salah, itu juga nanti aku perlu menyampaikan penggunaan looping juga. Makanya kemarin aku, mending loopingnya tak masuk no dulu lah, sama tipe data koleksi. Tapi kan sebelum ini kan, kalau nggak salah sudah terkait list kan ya, dikit. Walaupun nggak semuanya. Kalau nggak salah sih. Iya atau enggak? Kemarin kan kalian juga pakai list juga kan? Halo? Dikit aja, Pak. Ya wes, kita mulai dari pertama aja. Kalau kemarin tipe data di awal kita kan membuat data hanya satu. Nah, kalau tipe data koleksi ini sebenarnya kita bisa membuat sekumpulan data. Misalnya saja di sini transaksi konsumen. Nah, kita bisa masukkan datanya dengan cara kita pakai contoh satu ya di sini, yang paling sederhana, yang paling sering dipakai sama orang itu list. Penggunaannya kita bisa pakai kurung siku seperti ini. Kalian juga monggo kalau mau nyoba, perlu dibuat separuh-separuh gitu atau enak full kayak gini. Layar monitor saya, halo. Di separuh dengan apa, Pak? Kalau buat separuh kalian mau nyoba ya tak buat separuh aja. Tak buat separuh kayak gini, nanti kalian biar bisa nyoba di sebelah
bagian yang lain. Share screen, tak taruh kayak gini. Nah, maksudnya separuh kayak gini, Rek. Kan kelihatan punya aku separuh, jadi separuh bagiannya kan bisa kalian buka, entah itu Jupyter atau Google Colab sekalian. Kalau mau nyoba, monggo silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, kecepatan ngomong ya, ya. Oke, yang pertama list. Jadi sebenarnya tipe data koleksi dibagi menjadi 4, ada list, dictionary, tuple, dan set. Nah, kita akan bahas yang paling sering digunakan, yaitu list. Cara membuatnya pakai kurung siku, seperti ini. Nah, sifat list itu data boleh sama. Jadi isiannya ini itu boleh sama. Lalu memiliki indeks, dan indeks dimulai dari 0. Jadi ini data yang pertama, indeksnya adalah 0. Tidak 1 seperti kayak di bahasa pemrograman yang lain. Jadi kalau di sini dimulai dari 0. Oke, terus ini data kedua berarti indeksnya 1. Data ketiga indeksnya 2. Data keempat indeksnya 3. Dan data kelima indeksnya 4. Jadi karena mulainya dari 0, jadi agak maju semua. Oke. Lalu dapat dilakukan slicing atau mengambil sebagian data. Maksudnya, misalnya, aku punya list ini nih, ada 5 list. Nah, aku mau memanggil data pertama sama data kedua. Berarti kan indeks ke-0 sama indeks ke-1. Nah, itu nanti kita bisa melakukan slicing kalau di list. Kita bisa mengambil sebagian data dari keseluruhan data ini. Itu yang dimaksud slicing. Terus data bisa diedit. Oke, untuk memastikan dari keempat sifat ini, kita langsung coba aja praktekkan. Silahkan kalau kalian mau ngetik di tempat kalian. Nah, untuk membuat list sendiri, ya sama kayak tadi, kalau ini tak buat tahun, 2001, 2002, 3, 4, dan 2005. Lalu kita coba print, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan angka, bisa memasukkan teks, monggo terserah bisa saja. Atau kombinasi antara teks dan angka juga bisa. Misalnya di sini di belakang misalnya aku punya A, listnya misalnya yang pertama adalah suatu teks, ini teks, lalu misalnya di sini adalah angka berupa integer, lalu angka berupa float juga bisa. Istilahnya kombinasi seperti ini juga bisa. Print A. Oke. Ini untuk list. Data boleh sama. Jadi misalnya kita punya masa kerja. Kita isi yang pertama adalah 1 tahun. Misalnya yang kedua adalah 2 tahun. Misalnya data yang ketiga adalah 1 tahun. Nah, ini kan sama dengan yang awal ini. Kalau kita print, kita jalankan, nanti kedua-duanya juga kesimpan. Jadi di sini list boleh datanya sama. Dari sini dapat dipahami? Masih nyoba? Kalau lanjut, ngomong lanjut ya. Atau di chat aja, monggo kalian tulis lanjut Pak, kita lanjut. Masih nyoba, Pak. Iya wes coba. Engko lek wis mari utawa ono pertanyaan ya takut orek. Monggo. Nyantai ae. Pak izin bertanya. Monggo silakan. Kalau mau manggil list itu gimana Pak? Kalau mau manggil sebagian.
ngambil sebagian ini di bawahnya. Nanti ada. Oh iya Pak, terima kasih. Setelah ini kita silakan kalian coba untuk bagian terkait indeksnya. Kita manggilnya seperti ini. Kalau mau sledging dari berapa sampai berapa, nanti ada cara sledgingnya seperti ini. Nanti kita jelaskan satu-satu. Oke. Monggo, kita masih sampai sini dulu. Habis ini kita bahas itu, Mbak. Sepurone materi kita adalah di mburi setelah looping. Karena aku butuh looping di sini. Walaupun hanya di bagian chat butuh loopingnya nanti. Ini kalian pakai Jupyter atau nyoba juga Google Colabs? Saya nyoba Google Class. Oke, monggo. Kalau ada apa-apa, ya nanti bisa saling sharing ya. Aku juga baru nyoba soalnya. Baru Pak, 2 hari ini lah nyoba. Ya izin bertanya untuk ini. Kalau yang membuat list itu kan untuk ini teks itu tanda petiknya itu 1. Nah, terus untuk yang masa kerja itu tanda petiknya itu ada 2 gitu. Itu kira-kira gimana Pak? Sama aja atau gimana? Soalnya di hasil printnya itu sama. Iya, memang sama. Untuk membuat teks itu bisa pakai petik 1 ataupun petik 2. Kalau petik 1 ya dua-duanya petik 1. Kalau petik 2, kalian juga dua-duanya harus petik 2. Maksudnya di awal petik 2, di akhiri juga petik 2. Kalau di sini petik 1, ini petik 1 juga. Gitu. Sama saja. Jadi nggak ada, ya paling enak sih, paling efisien kalian gunakan petik 1. Tapi kalau sudah kebiasaan petik 2, kadang ya karena kebiasaan ya. Jadi shift-nya dipencet pakai titik 2. Petik 2. Di sini aku juga kebanyakan masih pakai petik 2 karena kebiasaanku. Tapi di beberapa bagian akhir aku pakai petik 1 juga kayak gini. Oke. Sama saja antara petik 1 sama petik 2 untuk membuat teks alias string. Mau petik 1, kita buat petik 1, nggak apa-apa. Sambil nunggu teman kalian nyoba. Misalnya kayak gini, jalan juga. Ini petik 1, ini petik 2, jalan kan? Hasilnya sama saja. Kalau sudah, lanjut bilang lanjut di chat ya, atau bilang aja ngomong, Pak lanjut, sudah siap. Saya sampai di sini, kita belum sampai yang bawahnya. Tulisan saya jelas ya di sini ya, nggak ngeblur ya di kalian. Jelas Pak. Oke. Mungkin bisa dilanjut Pak. Oke, kita lanjut. Kemudian di list itu memiliki indeks dan indeks dimulai dari 0. Jadi yang seperti aku bilang tadi, data pertama ini kalau mau manggil itu pakai indeks
0. Data kedua itu setelahnya 0 kan berarti 1 ya. Jadi kayak mundur mundur 1 gitu. Jadi kita mulai dari 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Seharusnya kan 1, 2, 3, 4. Karena dimulai dari 0, ya 0, 1, 2, 3. Nah, silakan kalian tulis seperti ini. Ada print uang saku. Ketika kalian menggunakan 0, nanti yang keluar seharusnya seperti ini. Data yang pertama, 1 itu berarti yang keluar adalah yang ini. Data yang kedua, 2 itu data yang ketiga, dan 3 itu data yang keempat. Nah, kalau kita nulis, ini untuk yang awal. Kita juga bisa nulis pakai minus. Kalau kita nulis -1, artinya apa? Kita akan mengeluarkan data yang paling akhir. -2 berarti data nomor 2 yang paling akhir, yang ini. -3 berarti data nomor 3 yang paling akhir. Dan -4 adalah data yang nomor 4 yang paling akhir. Kalau dihitung dari akhir. Jadi -1, -2, -3, -4. Seperti itu. Jadi bisa positif pakai 0, 1, 2, 3 atau pakai -1 dan seterusnya. Itu kalau mulai dari belakang. Dari sini dapat dipahami? Iya, Paham, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke, monggo dicoba. Kalau mau nyoba, kalau lanjut, bilang lanjut. Mungkin ini juga sudah diajarkan di di praktikum. Di beberapa praktikum mungkin sudah diajarkan. Termasuk minusnya juga ya. Sudah atau belum, Rek? Di praktikum. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, kita sambil mengingat-ingat, mengulang lagi, sama memastikan nanti barangkali ada tambahan, yaitu tambahan buat kalian. Barangkali ada yang terlupa di ketika praktikum. Oke, lanjut ya. Karena sudah ada di praktikum kalian. Oke, selanjutnya untuk slicing. Kita bisa mengeluarkan, kalian coba, jadi kalau kita tulis 0 sampai 1, berarti data yang nanti keluar itu adalah data yang bagian 0 saja. Yang indeksnya 0 saja. Ketika kita tulis 0.22, itu yang akan keluar adalah 0 sama 1 saja. Sedangkan 2 tidak. Ketika kita tulis 0 sampai 3, yang akan keluar adalah data pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat enggak. Yang indeksnya 3. Indeksnya 3 kan 4 nih. Nah, itu enggak akan keluar. Jadi cuma 3 aja. Dan yang kalau kita tulis 0 sampai 4, jadi indeks 0, 1, 2, sama 3 nanti keluar semua. Kalau di sini kita tulis sampai 4. Jadi ini nanti nggak keluar ya. Jadi batasnya, misalnya ini kita tulis .21, berarti indeks satunya ini nggak keluar. Seperti itu penjelasan untuk slicing-nya. Kalau bentuknya positif seperti ini. Lalu ada slicing bentuknya 0, tapi sampainya di sini adalah negatif. Misalnya negatif 1, nanti yang dia keluarkan adalah seperti ini. Oke. Jadi data yang paling akhir, artinya negatif 1 ini, itu tidak akan dikeluarkan. Kalau kita tulis negatif 2, berarti 2 data terakhir ini itu tidak dikeluarkan. Hasilnya hanya dikeluarkan yang 10.000 sama 20.000. Ini untuk yang ini.
Nah, kalau 0 sampai minus 3, yang nanti dikeluarkan adalah hanya ini. Karena tadi kan minus 3 itu punyanya ini ya. Ini tadi minus 1, ini minus 2, ini minus 3. Jadi minus 3-nya ini enggak akan keluar. Berarti kalau 0 sampai minus 3, yang akan dikeluarkan hanya 10.000. Jadi yang ini. Bagian ini. Oke. Dari sini dapat dipahami ya. Selanjutnya, slicing untuk yang minus. Jadi misalnya kita tulis minus 4 sampai minus 1. Nanti akan keluar iki sing ini. Yang ini. Jadi dia akan mengeluarkan minus 4, berarti kan ini minus 2, minus 3. Nah, karena di belakang itu minus 1, berarti bagian minus 1 ini tidak akan dikeluarkan. Jadi cuma dikeluarkan ini sampai sini saja. Seperti yang ada di output yang ini. Oke. Dari sini dapat dipahami ya bagian ini. Halo, untuk semuanya? Ya, Pak. Paham. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, selanjutnya kalau kita, kalau tadi kan di sini titik 2-nya kita isi suatu indeks tertentu. Nah, kalau kita kosongi, misalnya 0.2 kosong, jadi nggak ada apa-apa, langsung kita tutup aja. Nanti dia akan mengeluarkan mulai dari 0 sampai yang paling akhir. Jadi ini. Kalau misalnya 1.20, berarti dia akan dimulai dari indeks yang pertama sampai yang terakhir. 20 berarti indeks yang kedua sampai yang terakhir. 30 berarti yang ketiga, indeks ketiga sampai yang terakhir. Oke, kebalikannya kalau yang depannya dikosongi, baru titik 2 misalnya 1 nih, maka dia akan mengeluarkan bagian ini. 10. Jadi yang ini saja. Kalau 0 terus sampai 2, berarti dia mengeluarkan 2. Dari yang ini sama ini. 10.000 sama 20.000. Kalau 0 terus sampai 3, berarti dia 10.000 sampai 30.000. Dan yang terakhir 0.24 berarti kesemuanya akan dikeluarkan. Karena yang terakhir indeksnya 3. 4 belum ada kan? Berarti yang nanti akan dikeluarkan adalah semuanya. Dari sini dapat dimengerti atau ada pertanyaan? Monggo, silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Bagaimana, Pak, kalau misal kita mau manggil indeks ke 0 sama indeks ke 3 gitu, Pak? Indeks ke 0 dan indeks ketiga. Okay. Oke, aku ya belum pernah nyoba. Apakah bisa? Misalnya kita manggil itu, berarti kan indeks khusus kan, misalnya berapa terus berapa gitu kan ya? Kayaknya nggak bisa kayaknya. Misalnya ini, apakah pakai koma bisa? Kayaknya sih bukan ini. Koma ini untuk 2 dimensi nanti. Jadi list bisa seharusnya bisa pakai. Nah, ini error ya. Ini nggak bisa kalau pakai cara ini. Menurutku sih kalau kayak gitu yang loncat, jadi nggak urut, itu kita bisa pakai seperti ini. Jadi kita bisa koma, uang saku, misalnya 3. Jadi ngakali print-nya bisa seperti ini atau print 2 kali akhirnya. Jadi tetap manggilnya ya satu-satu di situ. Atau seperti ini juga bisa.
print uang saku. Nah, enaknya kalau pakai Google Colapse ada ini, autocomplete, terus 3. Idenya sih kayak gini sih. Tapi bentuknya ya bentuk print. Gitu, Mbak. Yang aku tahu sih kayak gitu. Belum ada anu nih. Jadi kalau di sini kan hanya dari berapa sampai berapa gitu. Kalau ada loncat-loncat aku kurang paham juga. Belum nemu juga. Ada yang tahu barangkali yang lain, monggo silakan. Kita bisa diskusi juga. Halo? Nggak ada yang tahu juga? Monggo, barangkali nanti ada yang tahu bisa di-share di grup ya. Kalau Iya, Pak. menurutku sih kayak gitu, Mas Ian. Jadi kita bisa print bisa pakai di print ini kita bisa tambahkan koma juga bisa, atau kita bisa buat double print kayak gini, 1/3. Untuk sementara kayak gitu, atau kita juga bisa menggunakan, tapi yang paling efisien ya seperti ini Mas Ian yang aku tahu. Pakai looping juga bisa, misalnya kita punya daftar indeksnya berapa, terus kita looping berdasarkan indeks itu, kayaknya juga bisa, tapi agak ribet juga akhirnya pakai looping. Oke, kalau misalnya nggak terlalu banyak saya bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya loncat-loncat terus ada banyak yang mau dilihat, ya kita bisa pakai looping juga. Selanjutnya data bisa diedit ya. Untuk mengeditnya ya kita tulis nama indeksnya, misalnya di sini ada NPWP dengan data bla bla bla. Kita print, nanti keluar seperti ini. Nah, misalnya kita mau mengganti bagian yang indeks 0 alias bagian ada, maka kita tulis NPWP kurung siku nomor indeksnya, indeks ke 0, terus kita mau ganti apa? Pakai sama dengan isian yang mau kita input di bagian ini nanti, menggantikan ada ini. Jadi misalnya tidak ada, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang awalnya ada, kita rubah menjadi tidak ada. Ini kayaknya juga sudah diajarkan di praktikum kalian ya. Selanjutnya ukuran list. Untuk melihat ukuran kalian bisa menggunakan perintah len. Jadi di sini ada misalnya suka Indomie, ada 3 orang yang ditanya, orang pertama bilang suka, orang kedua tidak suka, orang ketiga suka. Nah, untuk lihat ada berapa panjang list ini, maka kita bisa pakai perintah len seperti ini. Nah, total ada 3. Indeksnya berarti mulai 0, 1, sama 2. N-1. Kalau N-nya adalah, atau len-nya adalah 3, berarti indeksnya maksimum sampai 2. N3 dikurangi 1. 2. Oke, dari sini dapat dimengerti? Sampai len? Halo? Sama. Oke, selanjutnya menghapus list. Menghapus list ada banyak hal yang nanti kita pelajari di sini, mulai dari penggunaan remove. Jadi, kalau kita menghapus berdasarkan data, kita bisa menggunakan perintah remove. Nah, remove ini dia akan, misalnya kita isi, misalnya kita punya list curah hujan dengan nilai seperti ini. Lalu kita isi curah hujan .remove, terus kita isi nilainya misalnya 0, maka dia akan menghapus data yang istilahnya data ya, bukan indeks ya. Data yang nilainya 0, jadi yang diawali dari indeks yang pertama. Jadi akan dicek, ini 0 atau enggak. Oh, kalau ini 0, inilah yang dihapus. Kalau ini bukan 0, dia akan memeriksa yang selanjutnya. Ini bukan 0, dia akan lanjut ke sini. Terus ini bukan 0, dia akan lanjut ke sini. Kalau ketemu 1 aja 0, dia akan berhenti.
Jadi dia cuma akan menghapus satu kali aja. Itu kegunaan perintah remove untuk menghapus. Jadi kalau kita mau menghapus data 0 karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka kita harus mengulanginya sebanyak 5 kali agar semuanya terhapus. Jadi ini kalau kita ulangi sebanyak 5 kali, 2, 3, 4, 5, maka baru terhapus semua. Nah, ini. Nolnya baru kehapus semua. Nah, terus kalau kita mau hapus 200, ya kita tulis 200, maka 200-nya juga akan hilang. Jadi yang terakhir datanya ini, akhirnya data 200-nya hilang. Ini bagian yang ini. Selanjutnya, untuk perintah yang lain, kita bisa menggunakan del. Kalau remove kita menggunakan isian datanya. Kalau ini menghapus berdasarkan indeksnya, kalau kita menggunakan del. Jadi kalau kita tulis del spasi, jadi bukan pakai nama listnya titik del, bukan. Tapi del spasi nama listnya, baru indeksnya pakai kurung siku. Misalnya di sini ada apel, apel, pisang, pisang. Kita mau menghapus pisang yang sebentar, 3 berarti yang pisang terakhir ini. Jadi yang data keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau menghapus pisang yang terakhir, kita tulis buah, indeksnya adalah 3. Oke, itu kalau menghapus berdasarkan indeks. Nah, kalau menghapus berdasarkan data yang terakhir, kita bisa menggunakan perintah pop. Jadi di sini misalnya kita punya list anjing, babi, sama ular. List namanya hewan, datanya isinya anjing, babi, ular. Kita mau menghapus yang paling belakang, berarti yang ular. Kita juga bisa pakai perintah pop. Cara penggunaannya, tulis nama listnya, kasih titik, lalu tulis pop, lalu buat kurung buka, kurung tutup. Seperti itu, dia akan menghapus yang paling belakang. Nah, kalau mau menghapus semua data, kalian bisa pakai perintah clear. Sama kayak pop, tinggal diganti clear. Jadi nama listnya titik, clear, kurung buka, kurung tutup. Nanti datanya, semua data yang sudah kita isi tadi, misalnya di sini barang di kamar, ada sebanyak ini, nanti semuanya akan hilang. Jadinya kosongan. Oke, dari sini untuk remove kita sudah belajar. Untuk menghapus ada 4 perintah, ada remove, ada del, ada pop, dan ada clear. Yang masing-masing punya kegunaan sendiri-sendiri. Oke, dari sini dapat dimengerti? Lanjut. Coba dulu, Pak. Oke, monggo silakan coba. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo silakan. Untuk yang perintah yang pop itu apakah bisa digunakan untuk menghapus 2 yang terakhir, bukan satu saja maksudnya. Itu kan pop itu menghapus yang 1 terakhir saja. Apakah bisa Iya. digunakan untuk menghapus 2 yang terakhir? Selama ini contohnya kan langsung kurung buka, kurung tutup, Pak. Apakah Iya, Pak. ini bisa diisi? Itu yang aku kurang paham. Kita cek aja, apakah bisa diisi dengan suatu angka, misalnya -2 ya misalnya ya. Kalau seperti ini kan kita running aja, kita coba buktikan. Jadi kalau bagian ini kan ini, anjing, babi, ular, yang ke-delete adalah ular ya, kalau seperti ini. Kalau ini bisa nggak sih kita isi suatu angka tertentu, apakah indeks, misalnya pop, misalnya apa ya, atau ya, indeks juga nggak bisa. Kalau misalnya ini dibuat 2 gitu, apakah yang ke-delete 2 atau justru error? Dia tetap nggak hapus 1. Oh,
apapun isiannya kayaknya. Kita coba juga ini. Oh, malah error. Hewan 3 pop. Oke, kita coba cari pop Python. Apakah penggunaannya hanya cuma pakai itu atau ada penggunaan lain? Pop Python list. Kita cek di sini. Apakah ada penggunaan lain untuk popnya? Oke. Oke. Ini yang biasa digunakan ya. Terus ada penggunaan kalau kita isi 1 di sini, kita cek. Oke, kita coba dulu. Kita bisa ngisi suatu angka. Tadi mana tadi? 1 ya. Kalau 1 yang ke-delete babi ya. Iya kan Mas ya? Ya, Pak. Babi. Kalau ini kosongan yang ke-delete yang terakhir. Ular. Kalau misalnya 0, dia yang ke-delete indeksnya berarti anjing. Kalau 2, seharusnya yang ke-delete adalah ular. Oke. Berarti kita bisa menambahkan indeksnya kalau mau menghapus berdasarkan indeks. Jadi lebih ya hampir mirip dengan del ini berarti. Gitu. Penggunaannya mirip dengan del. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kayak gitu. Sun, Mas. Apa namanya tambahannya? Jadi akhirnya kita tahu bisa dibuat seperti itu juga. Karena beberapa tutorial hanya bilang bahwa pop ini penggunaannya kurung buka kurung tutup untuk menghapus yang paling belakang. Tapi ternyata kita juga bisa menghapus berdasarkan indeksnya. Oke, tak buat tambahan aja di sini. Misalnya pop 0. Ini berdasarkan indeks. Tambahan menghapus berdasarkan indeks. Tambahan menghapus berdasarkan indeks menggunakan pop. Oke. Seperti ini. Ini aku simpan biar nggak lupa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Atau tambahan? Monggo, silakan. Atau lanjut? Oh iya, untuk clear, apakah ini juga bisa digunakan untuk seperti itu? Kita coba. Misalnya kita isi 0. Apakah sama yang ke sesuai indeksnya? Oh, justru error kalau clear. Jadi sepertinya nggak bisa diisi angka tertentu. Dia untuk menghapus semua. Oke. Ada tambahan lain? Atau ada pertanyaan dari sini? Nggak ada? Lanjut. Sebentar ya. Mohon maaf. Yuk kita lanjut untuk menambahkan list. Untuk menambahkan list di sini ada dua perintah yang bisa kita gunakan.
Yang pertama, untuk menambahkan data di belakang, kita bisa menggunakan perintah append seperti ini. Jadi nama listnya titik pakai perintah append. Selanjutnya, kalau kita mau menambahkan data di depan, kita bisa pakai perintah insert. Jadi append-nya kita ganti insert. Lalu dalam kurungnya, di depannya kita kasih nomor indeksnya, karena di depan berarti kita tulis 0. Insert juga bisa digunakan untuk indeks tertentu yang lainnya, jadi nggak cuma di depan saja. Misalnya mau taruh di indeks yang pertama, maka tulis saja yang 0 tadi diganti dengan yang pertama. Oke, ini untuk menambahkan. Kalau mau nyoba, silakan dicoba dulu. Kalau ingin lanjut, monggo bilang lanjut. Atau saya kecepatan? Monggo. Silakan kalau mau nyoba. Jadi yang awalnya nasi goreng, ayam geprek, steak tenderloin, mau kita tambahkan di belakangnya Indomie goreng, kita pakai append. Hasilnya seperti ini. Lalu di depan kita mau tambahkan salad buah, berarti insert, lalu kurungnya kita tambahi indeks 0. Hasilnya nasi gorengnya akan kegeser jadi indeks pertama, ayam geprek kedua, steak tenderloin 3, dan Indomie goreng keempat. Sedangkan yang ke-0, indeks ke-0 itu jadi salad buah. Terus misalnya kita mau nambahkan ayam tulang lunak di indeks yang pertama, maka yang awalnya nasi goreng indeks pertama akan kegeser jadi indeks yang kedua. Jadi kita memberikan tambahan data baru di sela-sela salad buah dan nasi goreng. Seperti itu. Bagi yang belum makan, kayaknya enak ini semuanya. Next, ada masih nyoba atau lanjut, Re? Halo? Masih nyoba, Pak. Oke. Nyoba di yang atas ini atau yang bawah? Sudah yang bawah? Bawa, Pak. Oh, yang ini. Oke, tak posisikan ke sini kalau gitu. Monggo silakan.
Kalau sudah selesai nanti bilang lanjut ya. Aku tunggu. Oke. Ada yang bilang sudah? Ada yang masih belum? Halo? Ada yang masih belum? Atau sudah semua? Oke, saya tunggu yang lain. Baru satu anak yang bilang sudah. Pak, saya boleh lihat data yang di atasnya, soalnya punya saya error. Yang di atasnya, ini kah? Iya, Pak. Monggo. Barangkali ada yang salah atau bagaimana? Sudah ketemu errornya di bagian apa, Mbak? Kalau belum, mungkin kamu bisa share screen. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Oke, kenapa? Di bagian mananya? Ternyata. Di bagian itu loh, Pak, yang yang del buah itu loh. Saya nulisnya apel. Tadi nggak lihat. Contohnya apa? Oke. Data 3. Oke. Oke. Kita lanjut berarti ya. Ini sudah yang menambahkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut untuk menggabungkan ya. Untuk menggabungkan, misalnya di sini aku punya 3 list. Misalnya list kelompok 1,
ada nama-nama orang, kelompok 2 juga ada nama-nama orang, dan kelompok 3 juga ada nama-nama orang. Dan untuk menggabungkan ketiga list ini, kita bisa menggunakan tanda positif. Jadi misalnya aku mau membuat list baru, namanya gabungan, kita tinggal nambahkan kelompok 1 ditambah kelompok 2 tambah kelompok 3 seperti ini. Nanti hasilnya kalau kita print kelompok 1, ini kan yang awal tadi, print kelompok 2, nanti cetak yang kelompok 2, print kelompok 3, cetak kelompok 3, dan print gabungan, ini hasil gabungannya di bawah. Tuh. Terus apakah kita bisa menambahkan suatu list yang belum kita buat, misalnya plus ada mau nambahkan nama anak lain nih, misalnya Dea dan Laili misalnya. Kita coba aja, bisa nggak sih? Aku juga penasaran. Oke, bisa ya. Berarti selain kita pakai nama-namanya, kita juga bisa langsung plus dengan sebuah list baru yang belum dikasih nama. Jadi seperti ini. Ini juga bisa. Ini untuk menggabungkan 2 buah list atau lebih. Apakah cara ini bisa digunakan untuk menambahkan list list di tertentu, misalnya menambahkan yang di kelompok 1 itu yang indeksnya 0, kelompok 2 yang indeksnya 1, kelompok 3 yang indeksnya 3. Itu kira-kira bisa, Pak, digabungkan. Maksudnya apa ya, Pak? Aku bingung. Kelompok 1-nya diambil yang indeks yang pertama, yang 0. Lalu kelompok 2 diambil indeks yang 1, kelompok 3 diambil indeks yang kedua. Lalu kita gabungkan gitu ya. Ya. Oke, kita coba Mas ya. Kalau logikanya misalnya kelompok 1 ngambil seperti ini, kalau kita nulisnya seperti ini kayaknya error. Misalnya kita tulis indeks yang ke 0 gini ya Mas ya. Terus Iya, Pak. kelompok 2 kalau seperti ini kayaknya error. Jadi kita nanti ada cara lain. Misalnya gini, misalnya ini indeks yang kedua misalnya. Ketiga ya. Kita 2 berarti yang data ketiga. Oke, misalnya seperti ini. Gabungan hasilnya Nisa Sakib. Oke, kalau seperti ini kan yang keambil bukan gabungannya, bukan terbentuk list baru. Iya. Oke. Nah, kalau kita mau membuat list baru dari beberapa bagian di kelompok itu, maka ya udah kita buat sebuah list. Misalnya seperti ini, kelompok 1 misalnya aku ambil dari 0 sampai 1 saja. Berarti aku ingin ngambil Nisa sama Desi saja. Dewinya enggak. Berarti aku pakai gini ya. Misalnya. Terus tak kasih koma. Kelompok 2 aku misalnya mau ngambil Sakib saja misalnya. Kalau dibuat kayak gini. Oke. Kalau seperti ini hasilnya dia enggak istilahnya jadi list di dalam list. Jadi ini nanti jadi list sendiri di dalam list. Oke, berarti kita harus pecah. Misalnya kelompok 2. Aku mau ngambil Nisa ya kayak gini dulu. Baru kasih koma. Kelompok ini kelompok 1 ya. Berarti ini kita kasih koma. Kelompok 1 juga kita ulangi untuk yang Desi. Desi itu berarti indeksnya 1. Bisa juga seperti ini. Ada cara lain lagi saya pakai looping. Ntar lagi kita coba. Nah, seperti ini kan Mas maksudnya Mas? Iya, Pak. Bisa seperti ini. Atau kita bisa menggunakan looping.
Misalnya kita punya apa namanya? Kita buat indeks, list indeksnya yang mau kita gabungkan yang mana? Bentar, looping kelompok, terus kelompok 2. Oh, nggak bisa penamaan sih. Di sini ada kelompok 1, terus pindah nanti kelompok 2-nya. Ini yang nggak bisa di anu. Berarti pakai fungsi bisa nanti di looping dari kelompok 1, 2, 3 yang mau diambil dari kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana, sama kelompok 3 yang mana. Oke, di sini tak buat PR. Nanti apa namanya? Di sini PR-nya gimana membuat looping untuk menggabungkan beberapa bagian kelompok ya. Menggabungkan looping untuk menggabungkan beberapa bagian kelompok. Oke. Nanti kita coba, atau mungkin ada cara lain, barangkali ada yang tahu dari teman-teman yang lain selain yang cara ini tadi. Barangkali ada ide? Ada? Ini kayaknya bisa pakai looping, tapi ya perlu dicoba nanti. Karena nanti harus di looping untuk ininya sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Tapi kita harus buat daftarnya juga. Daftar indeks yang mau kita kita gabungkan. Itu sih. Nanti tak coba membuat fungsi untuk itu. Ya fungsi atau nanti langsung pakai looping aja ya bisa sih. Tapi kayaknya agak panjang. Tak cobain nanti aja. Karena beberapa materi nggak tutup nanti. Oke, dari sini barangkali ada yang tahu selain itu? Atau Masnya sendiri punya ide? Barangkali. Halo Mas, Mas siapa? Aku masih bingung, saya Pak. Oke. Berarti untuk cara awal kayak gini ya. Kita ambil per masing-masing manggil indeksnya per masing-masing. Kalau kita pakai sliding nggak bisa tadi. Kita coba. Jadi ya manggil satu-satu gini. Kalau memang banyak, ya memang pakai looping aja nanti. Tapi ini nanti tak kasih buat PR aku lah nanti. Kalau ketemu nanti tak share di grup. Gitu. Oke, kita lanjut Mas ya. Ada? Ya, Pak. Lanjut. Oke. Selanjutnya mengurutkan data. Jadi kita bisa pakai perintah sort untuk mengurutkan sesuai dengan urutan abjad atau huruf. Jadi kalau abjad contohnya seperti yang di atas, ini akan diurutkan berdasarkan alfabet mulai dari A, B, C, D, E kalau kita pakai perintah sort. Sedangkan kalau kebalikannya kita bisa pakai perintah reverse. Jadi nanti mulai Z urut dari belakang sampai A. Ini juga berlaku untuk misalnya angka. Jadi kalau kita pakai short, dia akan mengurutkan dari yang kecil ke besar. Kalau reverse, kita dari yang besar baru ke yang paling kecil. Monggo kalau mau nyoba. Ini sudah diajarkan kan ya di untuk pengurutan juga di praktikum? Halo? Halo ya? Ada yang belum diajarkan terkait sorting? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Oh.
Ini enak sih kalau di Python. Jadi kita sudah disediakan codingan sort. Jadi kita nggak perlu lagi membuat fungsi baru untuk sort. Karena banyak, kalau ini dijabarkan sebenarnya sorting itu ada teorinya. Ada yang istilahnya teori bubble sort, teori sort. Ada banyak cara metodenya. Ada yang bubble sort, implementasi algoritma bubble sort. Nah, ini juga bisa kita terapkan di fungsi. Tapi enaknya kalau di Python sudah disediakan perintah langsung pakai sort. Ini apa ini? Disconnect, oke, karena terlalu lama kita close, kita balik ke sini. Kalau di Python sudah disediakan sort sama reverse. Enaknya sudah nggak perlu lagi buat fungsi. Ada banyak yang aku masih ingat dulu ketika aku S1 ya, bubble sort itu. Ada 4 atau 5 aku lupa teori untuk sort, algoritma untuk sorting. Kalau misalnya nggak ada fungsi yang langsung jadi kayak gini. Oke? Sudah? Belum? Belum, Pak. Oke, monggo tak tunggu lagi. Apa-apa. Habis ini kita masuk ke tuple. Intinya untuk pengurutan yang perlu kalian ingat sort sama reverse. Sort itu urut dari abjad dari A sampai Z, atau dari kalau angka dari kecil ke besar. Kalau reverse berarti kebalikannya dari Z ke A, atau dari kalau angka ya berarti dari besar ke kecil. Oke. Di sini acak-acakan. Yang pertama kita pakai ini, hasilnya seperti ini. Lalu pakai reverse, hasilnya seperti ini. Terus untuk data angka, ini masih acak-acakan. Kalau pakai sort, hasilnya seperti ini, dari kecil ke besar. Kalau pakai reverse, ya dari besar ke kecil. Oke. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Tuple. Nah, tuple ini sama dengan list, cuma bedanya isiannya fix, nggak bisa dirubah. Jadi, kalau kita mau merubah, intinya sama. Intinya mirip kayak list, cuma buatnya pakai kurung biasa, bukan kurung bukan pakai kurung siku. Dari sini sama sih, data di dalam tabel boleh sama, jadi duplikat kayak gini diperbolehkan. Hasilnya ya keluar semuanya. Terus memiliki indeks, dan indeks dimulai dari 0, jadi sama kayak list. Ini aku tinggal kopas dari yang atas tadi. Jadi ini, kalau list kan kita pakai kurung siku ya, ini tak ganti kurung biasa.
Tak kopas dari situ dan tak jalankan. Semuanya berhasil. Jadi caranya sama dengan list. Untuk slicing juga sama, nggak ada yang berubah. Yang bedanya adalah tuple kita nggak bisa mengganti nilainya. Jadi misalnya kita sudah buat misalnya tuple mata kuliah, isinya analisis data, ekonometrika, psikometrika, ada komputasi statistik, ada statistika elementer. Nah, terus misalnya di sini mau kita ganti dengan yang -1, artinya yang statistika elementer, mau kita rubah istilahnya menjadi statistika dasar, itu nggak bisa kalau tuple. Kalau kita menggunakan list, dia bisa diganti. Jadi kalau ini kita ganti dengan list, ini bisa. Nah, seperti ini. Kalau list bisa diganti, tapi kalau tuple itu datanya fix, dia nggak bisa dirubah-rubah. Itu yang membedakan list sama tuple. Dia error. Sedangkan perintah-perintah yang lain mirip dengan yang ada di list. Tinggal kalian coba aja. Dia cuma nggak bisa mengganti. Maaf Pak, mungkin untuk errornya itu di mata kuliah. Kenapa? Iya, errornya kan di sini. Ini kan kita coba ganti mata kuliah indeks yang -1, artinya yang belakang ini. Ini kan mau kita coba ganti kan. Secara teori kan tadi aku bilang bahwa tuple tidak bisa diedit. Ini kita coba edit dan kita buktikan bahwa terjadi error. Bahwa tuple tidak support untuk pengeditan. Dapat dipahami dari sini, Mbak? Oh, maksudnya itu tidak bisa diedit di kodenya ya, Pak? Iya, tuple ini kan kita udah buat, istilahnya kita udah buat daftarnya seperti ini. Jadi tuple itu sifatnya fix. Kalau kita sudah buat listnya ini nggak bisa kita edit. Misalnya kita mau ganti analisis data. Analisis data kan indeksnya 0 nih. Kita mau ganti misalnya dengan analisis statistik lah. Analisis statistik. Nah, kalau bentuknya tuple, dia akan error karena tuple nggak bisa, kalau sudah ditetapkan, dia nggak bisa diganti. Kalau list, dia bisa. Kalau tuple, dia nggak bisa. Itu yang membedakan antara list dan tuple. Dapat dipahami, Mbak, ya? Atau Ya, masih Pak. bingung? Sudah dipahami. Oke. Terima Intinya kasih, Pak. cuma itu aja, tuple. Jadi, semuanya 3 hal ini sama. Yang membedakan adalah bagian nomor 4. Data tidak bisa diedit. Itu aja, wis. Kita coba ngedit, hasilnya error. Gitu. Ini untuk membuktikan aja kalau benar-benar tuple nggak bisa diedit. Oke, selanjutnya kita masuk dictionary. Nah, dictionary kita tinggal pakai kurung siku ya. Bukan kurung siku. Tak ganti kurung kurawa. Kurawa. Kurawal apa kurawa ya? Bahasa Inggrisnya. Bahasa istilah Indonesia. Ini dictionary. Oke, cara membuatnya seperti ini. Yang membedakan dengan list, itu datanya boleh sama, terus indeksnya yang berbeda. Kalau di list, indeksnya itu berupa urutan dari 0, 1, 2, 3. Nah, di sini berupa penamaan. Jadi nanti kita menamai indeksnya dengan nama yang kita buat. Nah, untuk penamaan indeks, khusus penamaan indeks itu tidak boleh sama. Oke. Nah, karena indeksnya nggak urut, jadi bukan 0 sampai
0, 1, 2, 3 kayak gitu, tapi kita buat nama sendiri, maka tidak dapat dilakukan sliding. Jadi yang pakai kayak gini, 0.21, 0.22 itu nggak bisa dilakukan di dictionary. Tapi enaknya kita bisa mengganti indeksnya tadi kalau di list pakai 012. Nah, di sini contohnya identitas, kita bisa membuat indeks nama. Isinya apa datanya? Isinya Angga Dwi Mulyanto. Lalu kita bisa membuat indeks gender. Isinya apa? Misalnya pria. Lalu indeks usia. Isinya 32 tahun. Seperti ini saya. Dapat dipahami untuk dictionary. Pembuatannya juga cukup simpel. Jadi yang pertama kita isi nama indeksnya, terus kita kasih titik 2, terus kita isi untuk indeks ini itu datanya apa. Pemisahnya nanti koma. Oke. Dari sini dapat dipahami. Halo? Untuk dictionary? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, data boleh sama. Artinya, kalau indeksnya berbeda, di sini aku buat indeks data 1, terus di sini indeks data 2. Indeks data 1 nilainya 1, indeks data 2 nilainya 1. Nah, kalau datanya sama, itu boleh. Jadi bisa hasilnya seperti ini. Tapi, kalau misalnya kita punya penamaannya, misal penamaan indeksnya di sini kita isi data, terus kita isi 1, terus kita buat lagi indeks, namanya adalah data, jadi ini sama, penamaan indeksnya. Terus kita isi 2, maka hasilnya seperti ini. Jadi numpui indeks yang pertama. Jadi yang pertama adalah data nilainya 1, sudah dibuat toh, data nilainya 1. Karena kita buat data lagi, nilainya 2, maka ini akan menumpui yang pertama tadi. Seperti ini. Oke, itu untuk penjelasan terkait ini. Penamaan tidak boleh sama. Jadi kalau sama, dia nanti akan menumpui datanya. Dapat dipahami dari bagian ini? Data boleh sama penamaan indeks tidak boleh sama. Dapat dipahami? Halo? Atau nyoba? Monggo silakan coba. Ya, dicoba dulu, Pak. Nah, tak tunggu. Kalau sudah, bilang sudah ya. Iya, Pak. Oke. Oke, sudah. Kita lanjut ke ini penamaan tadi udah. Edit data. Nah, bedanya kalau untuk mengedit dictionary, datanya bisa kita tulis seperti ini. Jadi misalnya di sini ada identitas 2, mirip kayak yang atas. Jadi saya duplikasi di sini. Nah, untuk memanggil indeksnya, itu kita tulis seperti ini. Jadi kalau di list kita tulis angkanya, angka indeksnya, di sini kita tulis nama indeksnya.
Nah, kebetulan di sini aku buat yang mau tak ganti adalah indeks nama. Berarti aku tulis nama. Lalu isinya yang awalnya Angga Dwi Mulyanto mau tak buat Rizky Putra Triwara. Hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk mengedit dictionary. Jadi kita nggak bisa melakukan sliding karena indeksnya nggak 0, 1, 2 urut, tapi kita buat sendiri, kita namai sendiri. Jadi kita nggak bisa melakukan sliding. Oke. Dari sini dapat dipahami? Halo, Re? Insya Allah. Paham, Pak. Oke, kita lanjut ke set. Ini agak ada tambahan beberapa hal. Set adalah jenis tipe data koleksi yang bersifat unik. Jadi misalnya kita kita isi 2 seperti ini. Misalnya kita buat hewan, ada anjing, kucing, anjing. Jadi ada duplikasi seperti ini, maka data yang duplikat itu akan dihapus. Jadi yang akan dimasukkan ke hasil set itu hanyalah data yang unik. Anjing 2 kali, berarti hanya ditulis 1 kali. Seperti itu maksudnya. Nah, cara penulisannya, jadi di sini kita bisa tulis pakai, bentar. Kalau di sini pakai kurung kurawa, untuk dictionary, untuk set ini dia pakai set kurung biasa, atau kita bisa pakai kurung kurawa juga, tapi langsung isinya. Jadi kalau dictionary di sini, ini nama indeksnya .2 datanya, kita juga bisa pakai kurung kurawa yang biasa. Tapi tanpa ada membuat nama indeks ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama bisa tulis set pakai kurung biasa. Jadi seperti ini. Tak ganti aja. Set kurung biasa seperti ini. Ini juga sama. Bentar. Oh, ternyata nggak bisa. Aku tadi ngambil dari yang lama. Ini contohnya tadi teorinya ngambil dari WinPython. Bukan WinPython ya. Aku pakai apa ya tadi ya? Oke, bentar. Berarti yang benar pakai ini. Pakai kurung kurawa. Oke. Pakai kurung kurawa, tapi kita nggak nulis nama indeksnya. Oke, berarti pakai ini. Bukan kurung siku, tapi kurawa. Oke. Yang set tadi tak coba, nggak berhasil. Ini bisa ya? Oh, sorry. Setnya harus ada kurung sikunya juga dalamnya. Atau, ini yang ke anu. Atau set, bentar. Tak buat gini. Set kurung biasa, tambahi kurung siku. Agak ribet kan, jadinya nggak efektif. Kurung siku, lalu kurung siku penutup lagi, sama kurung kurawa. Kasih gini. Oke. Tadi aku salah. Ini codinganku yang lama. Oke. Bisa seperti atas ini atau yang bawah ini. Pakai seperti ini. Kita bisa lakukan duplikasi. Tadi seperti yang tak jelaskan. Nah, untuk pemanggilannya,
kita nggak bisa manggil berdasarkan indeks. Jadi kita nggak bisa manggil seperti kayak gini, hari kerja. Terus kalau di list kan kita pakai kurung siku kayak gini. Terus tulis indeksnya misalnya ke 0. Nah, ini akan error. Di bagian ini, kita nggak bisa seperti ini. Yang kita bisa panggil ya langsung, misalnya print hari kerja untuk melihatnya. Atau kita bisa menggunakan looping. Jadi seperti ini, for A in hari kerja. Ini dia akan mencetak seluruh daftar yang ada di hari kerja. Dia akan berhenti di daftar yang terakhir. Jadi kalau kita pakai for, maka nyetaknya akan satu-satu. Jadi Senin, Rabu, Jumat. Kalau kita pakai print langsung hari kerja, dia akan dicetak seperti yang kita buat di setnya. Kita nggak bisa memanggil per indeksnya, nggak bisa. Dari sini dapat dipahami untuk set. Halo? Atau ada pertanyaan? Monggo kalau mau ada pertanyaan. Halo? Halo, Rek? Iya, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, belum ada. Masih nulis apa lanjut? Masih nulis, Pak. Oke, tak tunggu. Kalau sudah, kabari aja. Sudah. Sampai bagian ini ya tadi ya. Oke. Oke, Reta Wanda bilang sudah di chat. Yang lainnya apa sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Untuk menambahkan isi set, nah, ini kita bisa menggunakan perintah add. Jadi seperti ini. Tadi awalnya untuk ini ya, hari kerja ada Senin, Rabu, Jumat. Kita mau menambahkan minggu, ya kita tinggal tulis hari kerja .add dalam kurung petik minggu.
Kita tutup dengan petik sama kurung biasa. Lalu kita print. Nah, di sini di set ini dia tidak ada urutan, jadi nggak ada indeksnya, nggak urut. Oh, kalau add nanti keluarnya di belakang sendiri, enggak. Dia nggak dikeluarkan seperti itu. Nggak dianukan seperti itu. Ini untuk yang menambahkan. Untuk menghapusnya, kita bisa pakai perintah discard, kebalikannya. Jadi untuk menghapus, discard, nama data yang mau dihapus di set itu apa, itu kita bisa menghapus. Misalnya minggu mau dihapus, hasilnya seperti ini. Terus misalnya kita Jumat mau kita hapus juga, Jumat. Tadi minggu sudah dihapus, sekarang Jumat juga kita mau hapus, hasilnya seperti ini. Oke. Untuk menambah pakai add, untuk menghapus pakai discard. Dapat dipahami di sini? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya, kita bisa menggabungkan dua set dengan cara, misalnya kita punya set A, kita isi 1, 2, 3, 4, lalu ada set B, 4, 5, 6, 7. Misalnya seperti ini ya, keduanya juga unik karena set memang isiannya unik. Nah, kalau kita mau menggabungkan ini semua, kita bisa pakai tanda tegak seperti ini. Ada di atasnya enter, tanda tegak ini. Jadi hasilnya nanti akan digabung. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ada duplikat di A, sama B kan sama-sama ada. Jadi nanti dia akan C, itu nanti berupa set, dan karena duplikat, nanti hanya dikeluarkan satu aja. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, enggak. Itu untuk menggabungkan dua buah set. Dari sini dapat dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Oke, Iya, Pak. selanjutnya irisan. Jadi kalau tadi kita sama punya A sama B, 1, 2, 3, 4, lalu punya A, 1, 2, 3, 4, B, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau irisan kan kita mau mendapatkan C, itu yang ada di A dan ada di B saja. Berarti kita mau ngambil nilai 4 ini. Nah, kita pakai tanda dan. Jadi kalau mau ngambil irisannya saja, kita pakai tanda dan. Lawannya, kalau mau ngambil yang tidak beririsan, kita pakai tanda pangkat seperti ini. Itu nanti yang akan keluar adalah yang dia tidak beririsan. Jadi kalau yang ini kita pakai dan keluarnya yang ada yang sama atau enggak di A sama B, dia nanti akan ke daftar di C. Kalau kita pakai pangkat, justru kebalikannya. Kita mau list yang dia tidak sama di A sama di B. Jadi di sini akan keluar 1, 2, 3, 4-nya nggak keluar karena 4 itu ada di A dan di B. Dia langsung ke 5, 6, sama 7. Oke, dari sini dapat dipahami. Ini keunikannya di set ya. Kita bisa pakai penggabungan seperti ini, lalu ada irisan sama tidak beririsan. Dapat dipahami? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk set ini bisa di short atau di reverse nggak, Pak? Short atau reverse? Karena set ini dia acak. Misalnya tadi seperti ini ya. Ada Minggu, Senin, Rabu, Jumat. Kalau kita lihat kan di sini nggak urut ya.
Kita coba saja. Dari sini kita run, terus kita tambahkan minggu, berarti kan data terakhir ini. Kita coba search, hari kerja. Tadi perintahnya untuk mengurutkan apa, Mas? Sort. Sort ya. Nah, di list ini nggak keluar ya, di list Control Shift, nah no suggestion. Jadi kemungkinan dia nggak bisa. Karena set itu bukan berdasarkan urutan. Gitu. Nah, nggak bisa. Oke, sifatnya dia nggak berdasarkan urutan. Sebenarnya ada tambahan sih. Dia ordered atau unordered. Kalau set itu unordered, dictionary juga unordered, sedangkan tuple sama list dia ordered. Gitu. Oke. Begitu Mas ya? Oke. Oke, dengan demikian untuk kuliah hari ini selesai. Nanti kita ketemu lagi akan membahas terkait pembuatan fungsi. Terima kasih semua. Aku tutup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.